Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda-pemudi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Sebelum kita memulai, sebelum kita memuji, sebelum kita menyembah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bangunkan kembali setiap kita. Mungkin kita ada banyak hal yang terpikirkan, mungkin ada agenda berikutnya, mungkin ada beban. Kita datang, mau memuji, mau menyembah, biarlah kita disegarkan oleh firman disampaikan dan kita semua mendapatkan berkat yang sama. Kala ku cari damai.
Biarlah pujian ini mengingatkan kita, hanya bersama Dia kita mendapatkan ketenangan. Mari menaikkan penyembahan kita, Roh-Mu yang hidup memenuhiku. Bersama orang kudus lainnya, mari kita naikkan pengakuan iman rasuli. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang memiliki hidup kami, kepada Allah yang terus menuntun setiap perjalanan kami mengucap syukur ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah setiap hal yang tidak Kau inginkan apa yang telah kami buat ya Tuhan. Bapa, kami datang mengucap syukur. Kami datang duduk ya Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya firman yang disampaikan akan menjadi berkat
memotivasi kami Tuhan, membangun setiap kami ya Bapa, untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Kami ucap syukur untuk hari-hari yang telah lewat, ya Tuhan kami menyerahkan ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami memuji, menyembah, dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap kami ya Bapa mendapatkan berkat yang sama. Terpujilah Engkau yang baik ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. NKI 87 berkat yang tentu Tuhan memberi. Saya akan mengajak kita sekali lagi memuji Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Dari yang ku harapkan, dari segala yang tak kulihat, Imam berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti oh my
berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Mari kita bersama katakan, bersama Roh-Ku ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bersama Roh-Ku ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja sekali lagi, tinggi nama-Mu, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ku nyanyi, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau
aku datang menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Saya undang semua berdiri. Tak usah ku takut saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang nyeri dalamku. Tak usah ku cemas kau menghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya mau serah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Memang benar ya Bapa, kami mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Karena Kau hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh membuka mulut kami bersuka cita kemenangan hari ini. Bukan karena kami hebat, tetapi karena kami punya Allah yang hebat, yang mampu membawa kami untuk bersuka cita pada pagi hari ini. Saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kosongkan kami dengan pikiran yang sia-sia. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kami, dapat meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Kuasa iblis, roh jahat yang merampas kebahagiaan firman Tuhan itu dari kehidupan kami, otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Ya khusus kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh membangun dan menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur 62 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ada tampil di slide. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, puji Tuhan. Masa-masa ini sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Minggu lalu saya membawa kita belajar yaitu tentang jangan takut dan jangan bimbang. Karena kita punya alasan untuk tidak takut dan untuk bimbang.
Alasan pertama, karena apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Alasan yang kedua, sebab kita punya Tuhan. Yang ketiga, sebab Tuhan yang meneguhkan kita. Dan yang keempat, karena Tuhan yang menolong kita. Dan hari ini juga kita punya alasan untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Kita punya alasan untuk menjadi orang Kristen yang tangguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sudah seharusnya kita orang Kristen kuat. Sudah seharusnya kita menjadi orang Kristen yang mampu melewati, saya bisa katakan, masa-masa sulit saat ini. Kita bagai burung dalam sangkar, kata orang. Kita hanya dengar orang menyanyi bagaikan burung dalam sangkar. Dia bilang merdeka tetapi dia masih dalam sangkar. Ya, kita katakan kita merdeka, tetapi kondisi dan situasi yang membuat kita tidak merdeka. Bukan berarti kita takut, berarti supaya kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sebagai orang Kristen punya identitas Kristen, seharusnya kita menjadi kuat. Kita menjadi hebat seperti pujian tadi katakan. Sebab kita punya Allah yang hebat. Allah yang bagaimana? Pemazmur mengatakan Allah pencipta langit dan bumi. Allah penguasa alam semesta ini. Nah, karena dia yang berkuasa atas alam semesta ini, seharusnya tidak ada yang kita takuti dalam hidup kita. Menjadi perenungan kita, kalau kita menjadi orang Kristen yang takut, artinya perlu diragukan kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita percaya. Karena kita percaya kepada Allah yang hebat, penguasa langit dan bumi. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa alasannya kita untuk supaya kita kuat di dalam Tuhan? Kita baca yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku. Ini adalah alasan mengapa kita harus kuat, karena dikatakan hanya dialah gunung batuku. Kalau saya katakan hanya dia, berarti itu menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain. Kalau saya katakan hanya dia, artinya yang lain itu disingkirkan. Mungkin ingat waktu kita masih muda. Mungkin kita banyak punya pilihan. Saya hanya jatuh cinta kepada ini. Artinya tidak ada, kalau bisa 2 mungkin digandeng semua kan. Rame-rame. Tapi kalau ada yang punya pemikiran lain ya bisa 2, 3 dan hanya 3, 4, 5 ya itu urusan lain. Tapi kalau kita kan hanya Yesus. Hanya dia. Artinya tidak ada pilihan lain. Hanya dia gunung batuku. Ini harus kita camkan, tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita katakan hanya dia gunung batuku, maka tidak ada alasan untuk kita terus berpegang teguh kepada dia yang adalah gunung batu. Tidak ada pilihan lain. Agar kita benar-benar menjadi orang Kristen yang kuat, jadikanlah Yesus sebagai gunung batu kita. Bukan hanya gunung batu, pemazmur mengatakan batu karang. Batu penjuru yang sangat kuat, yang kokoh. Kalau kita berbicara tentang gunung batu, Alkitab menjelaskan bahwa gunung batu itu ya memang gunung batu. Yang kedua, gunung batu itu menggambarkan suatu kekuatan yang tidak bisa tergoyahkan. Gunung batu itu menggambarkan suatu kekuatan yang
tidak bisa dilawan. Sehingga pemazmur mengatakan hanya dialah gunung batuku, artinya hanya Tuhan itulah kekuatanku, hanya Tuhan itulah bentengku. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi yang dialami, tadi saya katakan bahwa hanya Engkau ada di hatiku, tapi yang lain juga dilihat sana hanya Engkau. Biar balikan hanya Engkau. Istilah anak muda dulu dia setia, tapi setiap tikungan ada lah. Tapi di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita katakan hanya Dia gunung batuku, artinya kita hanya berharap kepada Tuhan dan tidak ada alternatif lain. Tadi saya katakan karena kita sudah mulai bimbang dan ragu, akhirnya kita sudah mulai lirik sana dan lirik sini. Benar enggak ya Tuhan itu kekuatanku? Kalau benar Tuhan itu kekuatanku, kenapa saya lemah? Lalu kita mencari sesuatu hal yang mendukung kekuatan kita. Kalau kita melihat ini gambar gunung, kira-kira kekuatan apa yang bisa menembus gunung? Menabrak gunung batu? Tidak ada. Artinya begitu kokohnya gunung batu, dan juga di ibarat pemazmur mengatakan Tuhan itu bagaikan gunung batu yang begitu kokoh, tak tergoyahkan dan begitu kuat. Itulah yang dipercaya oleh pemazmur. Sehingga untuk menggambarkan kekuatan Allah itu, untuk menggambarkan kekokohan Allah itu, dia mengatakan hanya Dia gunung batuku. Mampukah kita berkata bahwa hanya Yesus gunung batuku? Ada amin? Kalau kita mengatakan hanya Yesus gunung batuku, saat kita sudah mulai bimbang, jangan lagi cari kekuatan alternatif, kata orang. Ada istilah orang itu datang kepada orang pintar. Siapa sebenarnya yang pintar? Kadang-kadang orang yang sudah sekolahnya tinggi, ingin kedudukan yang lebih tinggi lagi, ingin mempunyai satu jabatan yang tinggi lagi, sehingga dia pergi kepada katanya orang pintar. Orang pintar itu tidak sekolah. Dia hanya keahliannya membakar kemenyan. Lalu kita pikirkan, yang pintar siapa ya? Yang kumat kamit kah? Atau yang punya logika yang sudah sekolah? Karena kita sudah mulai bimbang dalam hidup kita, karena pendirian kita sudah tidak tetap, karena kita sudah menduakan sesuatu, akhirnya kita sudah mulai goyang. Tetapi hari ini pemazmur mengatakan kepada kita, hanya Yesus pencipta langit dan bumi yang punya alam semesta itu adalah kekuatan kita. Ada amin? Tidak usah lagi kita ragu, tidak ada kita khawatir. Prediksi orang tentang keadaan saat ini bisa membuat kita harus berhikmat dan berhati-hati. Bukan berarti kita harus takut, tetapi disitulah kita menggunakan hikmat kita untuk melangkah. Kalau orang katakan pakai masker, pakai. Bukan karena kita takut gitu ya. Kadang-kadang ya saya sama istri, kadang-kadang kami berdebat. Kalau saya pakai masker kayaknya paru-paru saya kecil gitu ya. Saya tarik nafas agak susah, bilang ya kalau dalam suasana nyaman saya coba untuk buka. Tapi bukan berarti saya mengabaikan. Tapi karena saya punya paru-paru, saya tahu kekuatan paru-paru saya gitu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita katakan hanya Dia gunung batuku, maka tepatlah akhir kalimat dikatakan 1, 2, 3. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Kalau Tuhan itu kekuatan kita, kita tidak akan goyah. Tapi kalau kita akan berdiri sendiri, kita pasti goyah. Diombang ambing, akhirnya kita bingung. Saya tadi hadap sebelah mana ya, kiri atau kanan? Karena sudah diombang ambing kita bingung. Tapi kalau kita melihat Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang adalah kekuatan kita ini, yang adalah gunung batu kita, maka pemazmur mengatakan, aku tidak akan goyah. Kenapa dia tidak goyah? Karena hanya
Yesus, hanya Tuhan itu adalah kekuatannya. Kalau kita mengandalkan manusia, tentu kita akan ragu-ragu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita yakin Tuhan tahu apa yang Dia harus perbuat dalam kehidupan kita. Dikatakan Yesus menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatanku, dan dalam Dia kita pasti nyaman. Ada amin? Ini adalah kekuatan kita. Ada alasan untuk kita mengapa kita harus kuat, karena Yesus itu gunung batuku. Dan yang kedua, apa alasannya mengapa kita harus kuat? Kalimat yang saya garis bawahi, 1, 2, 3, keselamatanku. Di sini dikatakan hanya Dialah keselamatanku. Hanya Tuhan itu adalah keselamatan kita. Artinya ada satu jaminan dalam kehidupan kita. Kita akan rasa aman, kita tidak akan goyah karena kita punya Allah yang pasti. Keselamatan itu sudah pasti di dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada jaminan dalam hidup kita. Kalau kita sudah pasti selamat, ada jaminan karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi yang harus kita ragukan dalam hidup kita. Kondisi, situasi, keadaan bisa membuat kita mengoyakkan segala keberadaan kita, hal-hal yang ada di sekitar kita. Tapi satu hal yang pasti, jiwa kita pasti selamat. Pemazmur kadang-kadang dia tidak sadari akan dirinya. Sehingga dia katakan, aku cemburu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sehat, gemuk, dan kuat. Apa saja yang mereka perbuat selalu berhasil. Tapi saya yang selalu berdoa, selalu melayani Tuhan, membasuh tangan tanda tak bersalah. Tetapi kok saya yang kena tulahnya? Dia bandingkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya masalah, kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kesehatan. Tetapi dari akhir perjalanan hidupnya dia tahu bahwa itu adalah berkat yang Tuhan izinkan kita alami. Yang sangat penting adalah keselamatan jiwa. Sehingga dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang karena daripadanya lah keselamatanku. Artinya apalah gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Kondisi, situasi, keadaan fisik bisa membuat menggerogoti kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, keselamatan itu menjadi milik kita orang yang percaya. Kita selalu mendengar cerita pengalaman daripada Ayub dalam mengiringi akan Tuhan. Begitu dahsyat dan hebatnya kondisi yang ia alami. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Ayub 1 ayat 12 mengatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang ia punya ada dalam kekuasaanmu. Itu dalam kekuasaan iblis. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di sekitar kita bisa saja diambil oleh iblis. Tetapi keselamatan jiwa itu hanya di dalam Tuhan. Ini adalah yang menjadi kekuatan kita. Ini adalah yang menjadi dorongan bagi kita supaya kita tidak ragu-ragu dalam hidup kita. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, jiwa, maksud saya tubuh kita, keadaan ekonomi kita bisa carut marut. Tetapi tidak menghalangi, tidak merebut keselamatan itu dari kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan kita katakan hanya Dialah keselamatan. Ini sangat penting bagi kita. Memang dalam situasi keadaan iblis menciptakan sesuatu hal yang seolah-olah kita ini jauh dari pandangan Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan kita. Sehingga itu yang akan menghantui kita dan juga dia selalu menekan kita bahwa kita memang
seolah-olah berjalan sendiri. Dalam situasi mungkin keluarga kita katakan, Tuhan tolong keluarga kami. Tapi sepertinya belum ada jawaban. Iblis katakan, tuh percuma kamu berdoa, percuma baca Alkitab. Mungkin juga dalam usaha-usaha yang kita lakukan, kita katakan, Tuhan inilah usahaku, kutaruhkan ke dalam tangan-Mu. Lalu usahanya tidak maju-maju, iblis katakan, tuh kalau kamu punya Tuhan mana? Kesehatanmu mana? Hal-hal yang ada di sekitar kita, iblis katakan percuma dan percuma. Akhirnya kita katakan, iya benar juga ya. Akhirnya kita sudah mulai ragu dan mulai ragu. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis memang bapaknya pendusta dan penipu. Dia punya begitu banyak macam strategi cara untuk menjatuhkan kita. Bahkan Alkitab mengatakan dia sebagaikan singa yang mengaum-mengaum mencari mangsanya sampai mangsanya itu menjadi lemah. Saat kita dalam kondisi lemah, itulah saat yang tepat bagi iblis untuk menerkam. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi apapun, kondisi apapun yang kita alami, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Kita katakan hanya Yesus keselamatanku. Dan yang terakhir, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk terus menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan? Kita baca ayat ini seutuhnya. 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya garis bawahi kalimat di sini, hanya dialah kota bentengku. Hal-hal apa yang membuat kita nyaman? Hal-hal apa yang membuat kita bahagia di dunia ini? Bisa karena kita punya pekerjaan, penghasilan yang baik, keluarga yang mendukung, dan juga kita bisa hidup tentram dan nyaman. Itu adalah kerinduan kita. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang sangat kekal itu adalah apabila kita percaya sungguh kepada Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dia adalah kota benteng kita yang membentengi kita, sehingga kita itu merasa aman, tentram, dan musuh tidak bisa menyerang. Seperti klaster tadi, kalau musuh masuk, dia harus berhadapan dengan penjaga pintu. Sapam, dia akan tanya mau ketemu siapa, rumahnya di mana. Kalau tidak lengkap alamatnya, tinggalin KTP, diantar kepada tujuannya. Benar enggak? Kenal enggak sama tamu ini? Saya bisa membayangkan demikian. Memang benar, pada waktu iblis mau mencoba daripada Ayub, dia harus permisi dulu. Tuhan, ini Ayub. Saya tahu dia tulus dan dia orang hebat. Tapi saya tahu dia kena hebat karena Tuhan yang melindungi dia. Iblis tahu akan hal itu. Dia harus pamit dulu. Artinya, saat kita menghadapi satu persoalan dan masalah, Tuhan ingin membentuk kita untuk lebih kuat lagi. Ayub diizinkan melewati masa-masa sulit itu sehingga Ayub mengatakan, bukan lagi dari kata orang, tapi dia sendiri yang melihat. Dia sudah saleh, hidup jujur, bertekun, tetapi diizinkan bukan berarti Tuhan mengabaikan dia. Tapi Tuhan mengizinkan dia untuk melewati hal itu untuk membentuk dia supaya lebih hebat lagi. Nah, ini yang kita harus tanamkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami satu persoalan dan masalah, kita harus koreksi. Tuhan sedang membentuk saya untuk lebih hebat lagi, lebih hebat. Janganlah kita menggunakan keadaan tersebut untuk melemahkan iman kita sendiri. Sehingga kita tidak berharap dan tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Tadi kita katakan hanya Yesus, tapi kita sudah mulai. Wah, kalau Yesus ada, kenapa keluargaku dan saya harus demikian? Ayub sendiri,
Orang yang paling dekat dengan teman-temannya meninggalkan dia juga dan juga istrinya. Masih bertekunkah engkau kepada Tuhan Allahmu? Mungkin dalam posisi demikian, mungkin saya bisa bayangkan dalam posisi Ayub ya. Oh iya benar juga ya. Saya mau bisnis, siapa yang mau beli? Kondisi saya pegang ini, orang lihat saya pun tidak mau menyentuh saya, apalagi makanan yang saya pegang. Mungkin orang akan berpikir, bersentuhan, mau bikin apa lagi? Makanya istri katakan mati ajalah. Mungkin kita katakan, oh iya benar juga ya. Apalah gunanya sehidup untuk menyusahkan orang lain. Tetapi dalam kondisi yang dia alami, dia tetap bertekun dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dengan begitu dahsyat. Mengapa saudara dikasih oleh? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, keselamatan, dan kota benteng. Kalaupun musuh itu bisa masuk atas seizin, diizinkan untuk membentuk kita supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan, meneguhkan kita. Makanya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi sulit, kondisi sulit seperti ini, keluarga kita harus solid. Kalau tidak solid, maka bisa meledak sesuatu. Sudah tidak ada pemasukan, tidak ada makanan, suami sudah mulai ngomong, istri sudah mulai ini, akhirnya sedikit kata jadi bumerang, jadi persoalan. Pernah ada keluarga yang baru menikah, tapi karena mereka mau romantis, seperti film-film ya, romantis lah gitu ya. Waktu mereka makan sama-sama, yang perempuan menyuapi lakinya. Waktu dia mau menyuapi lakinya, dia kesenggol gini, kena mulutnya agak berdarah, suaminya langsung tempeleng, dia kurang ajar. Karena saya katakan bahwa dalam situasi kondisi yang kita alami bagaikan bensin. Sedikit api dia akan bisa meledak. Pahamilah siapa yang dekat dengan kita, dan jangan sampai hal itu bisa terjadi, dan kita harus tahu siapa dia, pendampingku, bukan siapa Tuhan, tapi siapa dia, dan kenalilah karakternya. Kalau kita mengenali karakternya dan siapa dia, tentu kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan izinkan iblis untuk merampas hal itu dan mengompori dalam rumah tangga kita. Ingat, dikatakan bahwa hanya dia gunung batuku, keselamatanku, dan kota bentengku. Artinya kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, janganlah peristiwa hal-hal yang ada di sekitar kita membuat kita lemah iman. Pandanglah kepada Tuhan. Kalau masalah pekerjaan, Tuhan inilah pekerjaan yang Tuhan berikan. Kalau masalah anak, Tuhan inilah anak yang Tuhan karuniakan kepadaku dan aku tidak mampu. Kalau itu masalah istri, Tuhan inilah istri yang Tuhan berikan kepadaku. Kalau masalah suami, inilah suami yang Tuhan berikan kepadaku. Dan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Dan yakin dan percaya apabila kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya cara. Tuhan memampukan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Hanya dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini adalah alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Karena Yesus itu gunung batu kita, karena Yesus itu penyelamat kita, karena Yesus kota benteng kita, kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya mengundang singers dan pemain musik, kita nyanyikan pujian yang sebelum firman Tuhan tadi. Kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
percaya Kau ada bagi hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat mari berdiri. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita renungkan dalam hidup kita. Kondisi-kondisi yang bisa membuat kehidupan kita menjadi goyah. Keadaan yang mungkin bisa membuat kita menjadi rapuh. Bisa membuat kita mulai ragu akan iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Pemazmur mengatakan hanya Yesus gunung batu yang adalah begitu kokoh untuk menolong kita, tempat kita berteduh. Mungkin karena kedua situasi kondisi keadaan yang membuat kita mulai ragu, sepertinya kita melangkah sendirian. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Dia adalah kota benteng kita. Apapun kondisi yang kita alami, situasi yang kita alami, satu hal yang pasti, keselamatan jiwa itu pasti dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu tidak ada satu hal yang bisa merampas kebahagiaan, membuat kita rasa takut, ragu akan iman kita, karena kita punya Allah yang hebat dan berkuasa. Sehingga pemazmur mengatakan kita mengalami ketenangan dan kita kokoh di dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan, inilah seluruh kami jemaat Tuhan. Engkau mengetahui segala isi hati kami, segala keadaan yang kami alami saat ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk menjalaninya, selalu berharap dan berserah kepada Tuhan, yang adalah gunung batu, keselamatan, kota benteng, sehingga kami tidak akan goyah. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, kita telah diingatkan, kita telah dimotivasi kembali oleh firman yang telah disampaikan. Saya saat ini untuk mempersilakan untuk kita menyiapkan apa yang bisa kita persembahkan. Kita akan menaikkan pujian sampai. Cintamu
bersyukur, terima kasih padamu ya Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, dengan berjalannya ibadah raya siang hari ini Tuhan, itu sangat kami menyembah Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sehingga berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang ditaburkan oleh hamba-Mu, yang begitu indah ya Tuhan, menguatkan iman kami ya Tuhan, lebih lagi memberikan kami kekuatan seperti Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah perisai kami ya Bapa. Engkaulah yang Tuhan kami yang hebat, yang sangat memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan yang Engkau berikan berkat-berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan ya Tuhan. Sekalipun kami dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Engkau selalu memberikan sukacita bagi kami ya Bapa, karena kami tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Kami tetap berseru kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan kami juga sudah menyerahkan persembahan sebagian dari yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, tidak sebanding sebenarnya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hanya sedikit Tuhan kami persembahkan kepadamu untuk membantu pelayanan di tempat ini ya Tuhan, untuk pelayanan kami, untuk keperluan pelayanan di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi melalui usaha dan pekerjaannya Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Kembalikan berkat-berkat membuat jemaat Tuhan tempat ini berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Nah, kami lebih lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa aja Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, bangsa kami ya Tuhan yang saat ini banyak goncangan ya Tuhan yang terdengar di mana-mana, khususnya untuk virus yang terus menjangkit Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau akan melindungi kami Tuhan setiap jalan kehidupan kami Bapa, sehingga kami tidak terkena ya Tuhan wabah virus yang saat ini Tuhan, COVID-19 ya Tuhan, tidak terkena kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami semua yang percaya kepada Engkau ya Bapa, sehingga kami terhindar dari virus ini ya Bapa. Dan sehingga kami percaya juga Tuhan, biarlah berlalu Tuhan dari bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami juga Tuhan, semua yang bekerja di pemerintahan kami Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan berikan kekuatan bagi presiden kami ya Tuhan, dan semua yang bekerja sama Tuhan di pemerintahan kami. Kami mohon tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan, kesabaran bagi mereka. Aparat kami ya Tuhan, berkati mereka juga Tuhan untuk mengamankan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon juga Tuhan, Kau juga memberkati para medis Tuhan yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan. Beri kepada mereka kesehatan ya Bapa, beri kepada mereka kekuatan, supaya mereka boleh kuat menghadapi semua yang mereka lakukan di rumah sakit untuk mengobati orang yang kena COVID-19 ya Tuhan. Dan sehingga boleh sehat semuanya Tuhan. Mereka boleh menanganinya Bapa dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk
eh, bencana-bencana yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang kena musibah Tuhan, bencana, biar Tuhan memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan juga. Bahwa Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memperbaharui gereja kami ya Tuhan. Banyak hal ya Tuhan yang masih direnovasi gereja kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dana-dana yang kami perlukan Tuhan. Boleh kami mengumpulkan dana-dana yang diperlukan, karena kami percaya kami satu hati, satu pengharapan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami boleh beribadah, boleh tentram ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati semua pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan pada saat ini yang sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada ya Tuhan, apa menjadi sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjamah segala sakit penyakitnya Tuhan. Jika ada yang berobat jalan, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepulihan kembali kesehatannya Tuhan Yesus. Kami ingat Tuhan, mamanya si Nobel ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit atau sudah sehat juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan kepada Nobel ya Tuhan penghiburan, kekuatan, dia percaya dia bahwa mamanya sudah sehat ya Tuhan Yesus. Dia boleh di sana tenang bekerja ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, keluarga Nobel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak muda kami di tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayan-pelayan mereka ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan, lebih kuat lagi, lebih percaya bahwa Tuhan Yesus yang menuntun mereka ke tempat ini dan membuat satu ibadah yang luar biasa yang daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah sepekan ya Tuhan, ibadah sekolah minggu yang masih online Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu biar berjalan dengan lancar dan semangat terus anak-anak sekolah minggu ya Tuhan di rumah. Dan ibadah youth, ibadah perkarya perkawan, ibadah doa, ibadah raya yang akan berjalan, kami mohon tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan berkati semuanya Tuhan. Dan semua pelayanan ini boleh kami menjalaninya dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mereka tidak dapat belajar di ruang sekolah ya Tuhan, di dalam masih di rumah ya Tuhan belajar, tapi kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami setiap pelajaran yang mereka pelajari, biar berikan kekuatan bagi mereka, kecerdasan Tuhan, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan memelihara, memberkati semuanya pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan. Berikan kepada orang tua juga Tuhan yang begitu repot untuk mengajari anak-anaknya di dalam pelajaran online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi setiap orang tuanya juga Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan yang mencari pekerjaan. Kami mohon tangan pengasihan-Mu Tuhan, biar Tuhan membuka jalan bagi mereka, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mereka mendapatkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang merindu akan pasangan hidup mereka ya Tuhan. Anak-anak kami maupun pemuda-pemudi, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan pasangan hidup mereka yang sepadan dan seiman. Tuhan tolong di dalam
kehidupan mereka supaya mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, Engkau juga sudah memberikan kepada anak-anak kami pasangan hidup mereka. Namun kerinduan mereka masih belum tercapai ya Tuhan, mempunyai momongan ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Engkau akan memberikan pada mereka Tuhan buah hati mereka yang karena mereka sudah mempunyai rumah tangga ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjamah dan bekerja dalam hidup mereka supaya mereka mendapatkan anak buah hati mereka ya Tuhan, yang dari Tuhan yang mereka rindukan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menjamah setiap anak-anak kami yang merindukan buah hati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala kami dan Ibu dan Habes, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka di tempat ini. Dan boleh kami bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami mohon Tuhan berkati di dalam pelayanannya, dalam kebutuhannya hari lepas hari Tuhan. Tercukupkan ya Bapa dalam segala hal yang mereka butuhkan di tempat ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada hamba-Mu ini Tuhan, supaya lebih kuat lagi untuk menjalankan tugasnya di tempat ini. Karena jemaat Tuhan tempat ini Tuhan begitu lemah dalam keadaan dan kondisi, dan masih sedikit Tuhan yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, yang masih banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkannya Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan kepada Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini, supaya mereka tetap kuat, sabar untuk menghadapi segalanya yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik buat Gembala kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesehatan kami Bapak. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Masih banyak hal Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Inilah kami yang boleh sampaikan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tutup doa ini Tuhan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terpujilah Allah kami yang dahsyat, pekerjaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami.
menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, mengagungkan Tuhan. Melalui persembahan yang kami sudah berikan, juga menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga firman yang sudah kami dengar, dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan hanya berharap kepada Tuhan yang adalah gunung batu, keselamatan, dan kota benteng kami, sehingga kami tidak goyah menghadapi tantangan zaman ini. Terpujilah Tuhan Allah kami, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kegiatan kami sepanjang sepekan ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, karena sentiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji-Mu. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.